Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas. Halo rekan di Langsa, berjumpa lagi nih dengan Humas Menyapa. Nah, kali ini Humas Menyapa dalam seri menyapa Ormawa yang ada di LIN Langsa, yaitu organisasi mahasiswa yang ada di LIN Langsa. Nah, pada kesempatan kali ini yang mendapatkan kesempatan pertama kali untuk disapa oleh Humas itu adalah Dema YIN Langsa, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, sudah hadir nih bersama kita Ketua Umum Dema YIN Langsa yang biasanya juga disebut Presiden Mahasiswa ya. Jadi Presma singkatannya. Presma dari Dema YIN Langsa. Nah, kita kenalan dulu nih ya. Ada Maulana Alkia. Ini karena MM nih ya. Di Maulana Alkia ya, yang biasa dipanggil akrab dipanggil Al. Jadi Al jadi dua huruf aja deh ya. Al. Jadi Al ini jurusan apa nih Al? Jurusan Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah ya? Enggak, di Fakultas FEBI. Oh, FEBI? Iya. Kan Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah baru di. Oh gitu, berarti ini Ekonomi Syariah ya? Iya. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, jadi nih kita Al di sini mau sharing-sharing nih sama kita tentang Dema YIN Langsa. Dema I ya biasanya disebut ya? Ya, Dema Institut lah. Ya, Dema Institut. Karena nanti di bawah institut juga ada Dema F. Jadi Dema ini paling tinggi di Langsa ya? Secara struktural sebagai eksekutif dia paling tinggi. Iya, dia paling tinggi. Oke, jadi pertanyaan pertama, coba nih Al kasih tahu teman-teman singkatnya sih Dema itu apa? Jadi organisasi Dema adalah organisasi eksekutif. Jadi sebenarnya sedikit. Jadi ada organisasi kampus itu Ormawa, itu adalah miniatur dari kenegaraan. Nah, itu ada lembaga eksekutif dan legislatif. Nah, eksekutif itu seperti presiden. Nah, kita Dema ini adalah perangkat eksekutifnya. Jadi memang fungsinya itu sebagai eksekutor dalam hal menanggapi dan bergerak di bidang mahasiswa. Seperti itulah simpelnya. Oke. Jadi eksekutifnya kampus ya. Ya. Jadi kita mau kenalan sama pengurusnya nih. Oke. Jadi gambar singkat untuk Dema 2021. Hari ini Dema 2021 kita bergabung di dalam kabinet namanya Kabinet Aksi. Kabinet Aksi itu bukan hati kita aksi-aksi terus, tapi ada singkatannya akademis, kreatif, sosial, dan independen. Jadi kita ngerangkap itu dalam satu kabinet namanya Kabinet Aksi. Di Kabinet Aksi itu kita punya beberapa menteri. Yang pertama pasti menteri dalam negeri, menteri dalam kampus, menteri luar kampus. Kemudian kita ada menteri kesejahteraan mahasiswa, ada menteri keagamaan, ada menteri olahraga, dan ada beberapa menteri yang baru dari kita, yaitu Menhan, Menteri Pertahanan dan Kajian Strategis. Itu kontroversi juga kemarin kan, Menhan, dan ada juga Menko Polhukam, gitu ya. Itu gambaran kabinet Dema untuk tahun 2021 ini. Yang presidensialnya nih? Ya, yang paling atasnya ya BPH dan pengurus hariannya ya. Pertama saya ketuanya Maulana Alkia, dan ada wakil saya itu Irfan, wapres terganteng. Yes. Ya, dari Fakultas UAN. Kemudian ada bendahara saya M. Syafrian, beliau dari MPIK, dan ada bendahara saya dari FEBI Sahadestia. Bendahara terimut lah, karena memang di BPH itu ya cuma dia sendiri wanitanya. Oh gitu, berarti lainnya laki-laki ya? Lainnya laki-laki. Oke, terimutan tercantik ya. Oke, nah tadi kan disebutin nih pengurusannya itu ada menteri-menteri, ada presiden. Jadi kita mau ke sebutin bidangnya lagi nih, bidang-bidang yang di bawahnya. Mungkin jangan singkatan nih, yang lengkapnya. Bidang-bidang yang ada di Dema. Tadi menteri ya, yang bagian menteri. Oke, kabinet tadi ya. Oke, jadi memang kita ada 9 tadi. 9 ya. Menteri dalam kampus, yaitu kemudian memang yang mengurus bidang kampus. Terus juga ada kementerian luar kampus. Dia mengurus sebagai bidang luar kampus. Ya seperti itu sih. Habis itu ada Menteri Agama. Dia juga di bidang agama. Nah tadi pas kali dibilang
ada bawahannya lagi. Di Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa itu ada kabinnya lagi, ada bidangnya lagi. Oh, ada bidangnya lagi. Ada bidangnya lagi, ada satu bidang lagi yaitu bidang pemberdayaan wanita. Oh gitu. Itu sama kayak yang tadi sebelumnya ya? Belum. Jadi kita kan itu ada kementerian, di bawah kementerian itu kita ada bidang lagi. Jadi ada bidang seperti tadi di Kementerian Agama itu ada bidang juga, ada bidang pendidikan. Nah, jadi sebenarnya kalau lebih komplit sih, itu boleh akses aja sih nanti di Instagram. Gimana? Coba sebutin nih. Di Instagramnya Dema Elansa, di sana lengkap lah untuk mengenai Lengkap ya? itu. Sebetulnya. Karena hari ini Dema Elansa mungkin agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena kita di dalam pengurusan itu kita ambil seluruh dari perwakilan mahasiswa dari segi fakultas. Udah fakultas. Berarti lengkap ya? Lengkap. Jadi makanya memang agak rame sih. Memang rame sih. Rame. Udah lengkap ya? Ada pengurus sekitar itu 48. Dan itu nggak hanya fakultas tapi dari semua jurusan juga. Hampir dari semua jurusan. Hampir ya. Hampir mengcover ya. Mudah-mudahan nanti ke depan semuanya nih bisa mengcover semua jurusan ya. Perwakilan dari setiap jurusan. Pengurusnya ya. Nah, oke. Jadi kita mau tanya juga tadi udah disinggung sedikit. Tadi yang baru apa tadi itu Kementerian Pertahanan dan Pertahanan. Itu tuh ngapain itu? Nah, sebenarnya Tugasnya. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kita berkaca dari tahun lalu. Kita berkaca dari tahun lalu bahwa tahun lalu punya ketidakamanan di dalam organisasi mahasiswa. Jadi kita pernah ada konflik sama jiran kita. Oh, konflik ya. Nah, sama jiran kita. Nah, kita di situ pengen nugasin Konflik eksternal. ya, konflik antara satu kampus dan kampus lain. Nah, kita siasati bahwasanya kita kasih amanah ke Kementerian Pertahanan untuk tetap bisa buat eksistensi terutama yang langsung tetap baik. Dan ketika ada konflik atau ada aksi atau ada permasalahan apapun, itu saya berharap besar kepada Menhan. Nah, Menhannya itu Reza dari jurusan hukum ekonomi. Nah, saya berharap sama dia, saya di mana ini beda banget nih kementeriannya kan? Iya, karena saya hari ini percaya kamu laksanakan mempertahankan yang langsa, kematian eksistensinya masih baik, dan ketika ada aksi, tolong buat kajian benar. Jadi kita mau istilah juga ya. Jadi mohon maaf, jadi sebelumnya kita kebanyakan buat demo. Tapi ketika ditanya apa yang kalian demokan, apa impactnya, apa dampaknya, itu nggak ada. Makanya itu yang kita kalau sebelum saya itu adalah aksi yang gagal. Jadi sebenarnya sebelum kita buat sebuah aksi, ya kita harus ada kajian dulu. Kita kemudian keluar harus ada kajian yang lengkap. Ketika kita tutup juga, kita harus ada sesuatu yang benar-benar dibentuk tuh. Yang biasanya rata. Di pusat demo, woi kita KPK, woi kita dari KPK, apa yang kita bukan? Nggak tahu. Apa yang akan harapannya ke depan? Nggak tahu. Soalnya problemnya ada di kepentingan rakyat nggak gitu. Kita kan bekerja pakai ini, pakai sensor, dan pakai apa lagi. Nah itu sih makanya ada budaya baru. Dan alhamdulillah ada beberapa kasus secara senyap yang diselesaikan oleh Menhan. Wow, keren sekali ya. Memang ini sebenarnya seperti miniatur dari negara. Jadi bisa dikatakan Menhan itu seperti badan intelijennya lah. Ya. Jadi sebelum terjadi diamankan dulu. Iya, diamankan dulu. Diselesaikan secara senyap. Ya. Ada beberapa kasus yang diselesaikan. Alhamdulillah ya. Berarti memang ini baru tenang loh. Ini udah keren aja nih demanya. Nah, jadi sekarang kita punya juga nih aktivitas organisasi sekarang nih, apalagi di masa pandemi ya. Jadi ngapain aja nih? Temanya, tema hari ini kami setiap rapat selalu yakini dalam pengurusan maksudnya pandemi bukan alasan kita untuk tidak bergerak. Pandemi bukan alasan kita untuk berhenti bergerak. Kita masih punya jalan yang lain. Masih ada sosial media, masih ada teknologi dan sebagainya. Dan hari ini ketika disesati bahkan kita juga bisa buat kegiatan. Bisa kita buat kegiatan. Alhamdulillah ini prepare ya. Prepare kami lagi ada beberapa kegiatan sih. Ingat ini oke. Oh itu buat hampir saya nggak boleh sebut. Itu memang ada surprise-nya. Surprise-nya. Ada beberapa kegiatan yang memang ini lagi disiapkan dengan matang.
Itu sih. Oke. Nah, terus nih kita juga jadi teman-teman dari Facebook dan Instagram yang mungkin ada pertanyaan nih buat Dema atau buat Alkia bisa menuliskan di kolom komentar masing-masing di Instagram dan Facebook juga. Oke. Nah, sekarang kita juga mau tanya nih, apa sih pencapaian yang udah dicapai oleh Dema sejauh ini dari kemarin bulan 1 ya berarti. Tapi sekarang apa aja nih yang udah tercapai? Nah ini memang hari ini pencapaian secara prestasi keseluruhan nggak ada yang wow. Tapi alhamdulillah kalau di nasional kemarin kebetulan ketika saya menahan BMC kita berhasil ngerebut wilayah Aceh. Kemudian kita sebelumnya BMC itu kan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Sebelumnya kita Aceh ini gabung sama wilayah Sukabumi. Terus habis sana kita berjuang sama-sama sama mahasiswa Aceh yang lain. Kita minta pisahkan diri dari Sukabumi untuk bentuk koloni sendiri. Alhamdulillah ini dalam proses pembentukan koalisinya. Tapi akan tembus insya Allah. Nah memang ada alasannya. Kenapa kita nggak gabung Sukabumi? Kenapa kita pisahkan diri? Karena kita adalah daerah otonom. Daerah otonom itu kan permasalahannya beda. Ketika kita bilang daerah otsus pun, jadi kan ada strukturnya. Otomatis ketika kita ada masalah, kalau kita masih gabung sama Sukabumi, kita harus melakukan Sukabumi dulu. Tapi kalau sekarang kita udah bisa langsung ke pusat ya Mas. Jadi teman-teman pusat udah bisa membantu kita untuk memfollow itu BMC sih. Nah itu kalau prestasi luar, tapi kalau di dalam secara keseluruhan belum ada yang belum ada yang, tapi untuk yang kegiatan sosial itu jalan ya? Jalan karena kami di Dema sebenarnya nggak berpikir tentang prestasi sebenarnya. Iya. Kita pencapaian tentang program yang telah dilaksanakan aja sih. Alhamdulillah, tapi belum progres semua sih. Ini kita juga bisa bilang pencapaian ketika kita masih setengah periode gitu. Oh gitu. Berarti nanti di akhir baru boom semua ya. Boom, ini loh gitu. Ini visi Dema gitu. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke, jadi tadi udah disinggung nih persiapan ada beberapa event atau program yang lagi direncanakan. Ini kita emang gak akan tanya apa, karena katanya surprise ya, bakal jadi kejutan nih buat teman-teman semuanya. Kita punya ada berapa aja nih? Ada berapa program yang atau event yang direncanakan? Ada event sebut aja. Berapanya aja? Oke, ada kita sebut namanya nggak masalah sih, tapi jangan tanya kapan ya. Oh bisa, itu kayak tanya kapan aja ya. Jangan tanya kapan, karena itu surprise ya. Atau kapan wisuda gitu, itu sangat-sangat. Ya udah, kayak tadi kan kita jangan tanya ini setengah dulu. Lagi setengah jalan tuh dinanyain kapan kan. Tunggu aja. Jadi ada beberapa program yang menggancang. Yang pertama ini ada program Zawiyah Mengabdi. Kita bakal turun ke desa kosong, bakal mengabdi buat masyarakat. Dan kita pengen impactnya kasih kesan ke sana. Dan ada satu juga kunjungan buat mahasiswa, yaitu kita usahakan semoga dia bebas KPR. Itu. Dan kemudian ada puncak satu lagi nama kegiatan. Tapi saya kayak ngasih nama kegiatannya. Tapi kita insya Allah kalau memang diizinkan offline, kita bakal menghadirkan Panji, komedi atau Indra Jegel. Tapi itu kita garis bawahi dulu, itu masih program. Nah, karena ini kan kondisi pandemi yang itu aja sih. Ada beberapa juga, kita bakal buat ada taman moderasi beragama. Biasanya programnya banyak sih, tapi apa ya, nggak bisa kita ucapkan ketika itu belum diasisi perusahaan sama rektor. Nanti udah berubah bilang presidennya bohong nih ya. Dia gak masalah, yang penting dia ada niat dulu nih. Nanti kan itu kalau niat baik biasa dimudahkan aja nanti jalannya. Mudahan ya. Jadi yang pasti udah pasti sih emang bakal ada ancang-ancang, ada rencana dari Dema untuk melakukan Zawiyah Mengabdi. Zawiyah Mengabdi yang dekat dulu ya. Dan nanti akan ada, mudah-mudahan kita minta doanya semua juga nih dari teman-teman, semoga semua program yang dicanang oleh Dema ini di ACC ya, amin. Oke, jadi ini kita mau ada pertanyaan personal nih untuk Alkia. Ini Alkia selama jadi, nggak selama sih ya, berapa
suka duka. Iya. Suka duka ya. Jadi aku bingung apa suka semua nih? Kayak duka semua jadi. Jujur banget ya. Duka semua ya. Apa tuh? Emang apa namanya ketika kita dilihat sama teman-teman mahasiswa lain, ini enak ya jadi Oh gitu ya? enak jadi presiden. Gimana? Ya kami juga kita mikirnya ini enak ya jadi presma nih. Ya sih kelihatannya ya. Oh kita aja. Tapi ada hal yang sulit memang yang kita hadapi. Contohnya seperti apa ya? Privat kita kurang, Oh profesi. profesi kita kurang. Banyak orang nyorotin profesi kita. Kepo nih, ini kepo nih. Tapi yang lebih ada sesuatu hal lagi yang mungkin orang nggak paham. Kadang-kadang kita di jam 2 malam lagi tidur, Istirahat. telepon. Oke, sini ada yang buru-buru nih, ada mendadak nih. Ini kita harus bla 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 ada. Oke, kita datang. Kita paksa akan datang, kalau tidak datang kita kemana? Biasanya nggak penting. Oh, gitu. Oh, maaf, bukan nggak penting kan? Bisa Bisa dikira nanti, besok. Bisa gitu. Nggak harus malam itu gitu. Nah, tapi itu kadang-kadang kayak, aduh, aku mau istirahat dulu gitu kan. Aku lelah loh dari pagi sampai sore kan ada aktivitas malam mau istirahat gitu, telepon lagi asli. Dan satu lagi ada kelukesannya sih. Kelukesannya apa ya? Tapi gimana? Itu udah dari resikonya kita sebagai presiden. Udah jadi resiko sebagai leader. Kita bakal selalu dikritik. Kita bakal selalu dicemoohin, dibilang tidak baik dan sebagainya. Nah, kadang-kadang teman-teman lupa, kita jadi leader itu ada masa prosesnya, ada masanya untuk menyelesaikan apa yang tugas dan tanggung jawab kita. Contoh gini, sebut sekarang presiden mana yang pada masanya tidak ada dikomentari dan tidak ada dihujat? Nggak ada. Dari masa Soekarno sampai sekarang Pak Jokowi itu dihujat terus. Pasti ada. Oke, contoh yang paling simpel lah, yang paling dekat SBY. Dulu SBY dihujat dengan subsidi BBM-nya tidak konsisten dan sebagainya. Disorot mengenai kesalahannya terus. Tapi ketika SBY sudah tidak menjabat lagi, sudah masa Jokowi, bilangnya masa SBY kok. SBY ada jam sosial, ada ini, ada itu. Memang kayak gitu. Sekarang Jokowi gitu juga dihujat. Presiden boneka dan sebagainya. Nah, itu memang seperti itu benar. Nah, ketika sudah selesai nanti baru ini prestasinya. Nah, itu juga seperti kadang-kadang ketika sama teman-teman di kabinet kita buat ini lagi jalan loh, udah dibilang dia mah nggak gerak, dia mah tidur aja. Kadang-kadang kita geraknya dalam diam, kita kan melihat ini, kita harapannya juga dari Zoom, kita nggak difokus juga selama ini. Nah, itu sih yang saya kayak ekspos ada. Kadang-kadang sabar gitu. Pernah ngerasain nggak? Kita udah nyuci piring, udah beres rumah, datang mama bilang, tidur-tiduran aja. Iya, Kita gitu juga. Kadang-kadang kita lagi depan komputer, kita lagi buat sama teman lagi rapat, masuk presiden masuk, tidur aja. Tapi nggak bisa resiko sih. Dari resiko menjadi seorang leader. Berarti yang penting pembalasannya nanti lihat ini loh yang kami kerjakan. Tapi tarik nafas aja sih. Ini sabar ya. Sabar ya. Nah nih ada pertanyaan masuk dari Instagram dari @juladi_black. Pertanyaannya, apa keuntungan abang selama jadi presma? Sapa dulu ya. Sapa dulu. Ayo Juli. Keuntungannya? Keuntungan secara fisik sih nggak ada, tapi kalau secara keilmuan dan ilmu baru ternyata itu banyak. Contoh kayak di geopemimpinan, juga kita bagaimana cara menghadapi teman-teman yang di bawah yang selalu dalam artian kadang-kadang ngerti kita. Ya itu dari segi aku lebih banyak. Kalau Al pribadi lebih banyak dapat kayak ilmu batinnya. Batin jadi kayak cara handle. Ya. Kayak gini juga di kabinet kita kan kita juga teman-teman juga kita gaji. Mereka bergerak dan bergerak bersama kan dengan tujuan aja sampai kita nggak ada kasih uang kita, tapi mereka mau bergerak. Bagaimana caranya? Karena kan kita organisasi non profit, ya kita harus gimana mengayomi mereka, kasih perhatian ke mereka. Volunteer ya? Kita jadi hal-hal gitu yang kita dapat. Ya, memang luar biasa jadi presiden itu adalah bukan hal tentang kayak wah gua presiden bukan. Dia tentang bukan itu, tapi presiden ini kayak aku berhasil soft skill ya, soft skill.
Kita lebih kayak banyak apa namanya, kayak kita udah menolong orang kan kayak menolong orang. Ya, kayak ada rasa puas aja juga, senang juga ya karena sudah membantu orang lain. Jadi kalau hubungan itu mungkin kalau ke presiden sebelumnya karena anggarannya juga mungkin anggaran COVID, mungkin ada penghitungan materi, mungkin itu yang dimaksud sama jelas. Nah kami juga gitu sebenarnya, ini kata gini ya, kadang-kadang kami sedihnya gini, anggaran kita anggaran corona, orangnya nggak mikir tentang itu, tapi orangnya nuntut. Oh gitu. Kalian kan banyak anggaran, bantulah kegiatan HMG dan sebagainya. Anggaran kami nggak sebanyak apa yang mereka bayarkan. Berarti sekarang yang masuk putar otak, gimana caranya kita menciptakan sesuatu itu tanpa iming-iming uang seperti Ya itu dia. Dan terus kita juga kalau ketemu sama ketua himpunan kita ajarin mereka, yuk kita buat kegiatan tapi jangan mantok ke DIPA. Coba cari kerjasama sama intensitas lain, sama intensitas lain. Siapa tahu kita bisa membantu kegiatan kita. Mungkin kemarin kayak perbankan syariah kemarin juga kerjasama kan sama Bank BSI. Kayak gitu, kenapa enggak gitu? Kenapa harus sekarang dengan DIPA? Gitu. Emang kalau di presiden sering dianggap banyak duit itu. Padahal ada. Yang paling nggak ada itu yang presiden. Oke, itu ya Juladi respon dari Bang Am. Nah, terus ada pertanyaan juga nih dari @metua_agam. Nah, ya, Bang, kami mau jadi pengurus Dema, daftarnya gimana? Ya. Ya hai Metua. Jadi salam Metua. Jadi kalau untuk pengurus Dema kita nggak ada open lagi sebenarnya. Biasanya gimana tuh? Biasanya dia di awal kepengurusan, di awal kepengurusan baru nanti tahun 2022. Tapi tergantung juga presidennya. Karena kalau ada di open recruitment baru bisa gabung. Gitu. Kalau untuk keanggotaan lain, untuk keanggotaan secara resmi kita nggak ada buka. Karena gimana? Sudah memaksimalkan yang isi dalamnya. Mungkin kalau mau kontribusi bantu ya silakan, nggak apa-apa. Untuk kegiatan Dema ya. Kalau misalnya ada kegiatan gitu nanti kalau ada open recruitment untuk penelitian biasanya. Ada juga. Nah, nanti mungkin ada satu kegiatan di depan kita bakal open recruitment untuk kegiatannya. Jadi Metua Agam stay tune ya, tahun depan tuh seperti dengan Presma yang baru mungkin nggak kerja udah sudah dia. Jadi nanti coba cari info gimana cara kalau kita tuh mau gabung ke Dema, karena Dema ini school organization ya di Yaya Wangsa. Nah oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih harapan Al untuk organisasi itu, untuk Dema itu sendiri? Harapannya apa di depan? Untuk Dema ya, kalau untuk Dema sekarang dan institut, pokoknya buat teman-teman kabinet aksi hari ini saya harapnya tetap semangat, tetap sinergi, positif. Kita bakal bisa ngelakuin semua hal walaupun kita dipenuhi dengan hujatan yang tidak baik. Tapi percaya, yakinlah apa yang kita tabur itu yang kita putih, kita tuanya. Itulah pokoknya intinya. Nah, pokoknya tetap semangat. Soalnya kalau buat demo-demo yang lain, buat demo fakultas, bersinergilah, buat orang lain bersinergilah bersama kami. Yakinlah bahwasanya kami di sini juga terus berusaha untuk menciptakan atau menghasilkan atau memperoleh hal-hal yang positif, hal yang baik untuk seluruh teman. Nah, jika memang hari ini teman-teman Dema sedang berpikir tidak baik terhadap kami atau himpunan atau rombongan yang lain, silahkan datang ke kantor kami, kantor Dema atau Dema. Yuk kita konsul dan kita diskusi. Jika memang dianggap itu hal yang perlu kita perjuangkan, mari perjuangkan. Saya, jika ada ajian aksi dan itu jelas materinya, kajiannya jelas, maka saya orang garda terdepan. Saya siap jadi oratornya. Makanya jangan enggan ketemu sama saya untuk bilang, Bang aksi, asal aksinya jelas, saya siap di garda terdepan. Asal jelas ya, jangan ikut-ikutan latah kayak tadi ya. Gitu dia. Oke, jadi kita pertanyaan terakhir nih. Ada nggak saran buat teman-teman untuk misalnya mengajak untuk berorganisasi, nggak hanya Dema ya, tapi untuk semuanya lah, organisasi apapun gitu. Jadi kalau ajakan, ayo kita berorganisasi. Kenapa kita harus berorganisasi? Pertanyaan gitu. Kenapa kita harus berorganisasi? Apa impactnya, dampaknya? Nah, sebelum masuk aja kita udah tanya apa keuntungannya. Tapi percaya deh kita,
di organisasi itu kita dapat ilmu kehidupan, ilmu yang kita tidak dapat di bangku kuliah, ilmu yang kita nggak dapat di manapun. Kita dapat ada hal-hal yang materinya nggak bisa kita buat schedule-nya atau nggak bisa kita buat nama materinya, tapi itu sangat berdampak buat kita. Karena friendship, pertemanan itu yang namanya arti perjuangan dan pengorbanan ada. Love story juga ada di sini. Love story bukan artian yang lebih, jadi penciptaan kita sama teman-teman. Karena kalau udah di organisasi itu 1 tahun kita tersayat karena kita di makanya itulah ada hal-hal yang nggak bisa diucapkan materinya, tapi masuk organisasi ini bakal tahu sih apa. Bakal tahu ya. Jadi ayo masuk organisasi, ayo kita berorganisasi. Nanti bakal banyak sekali ilmu yang kalian tidak bisa dapat di bangku kuliah seperti kata Bang Al ya. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton Humas Menyapa. Saksikan Humas Menyapa berikutnya, itu nanti kita bakal hadirkan tamu dari SEMA IAIN Langsa. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih atas kalau misalnya ada salah kata dari kita ya. Terima kasih Bang Al sudah hadir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas. Salam Humas.